memberikan ceramah dan tips kesehatan gaya hidup sehat yang terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW, hingga beliau juga menulis buku yang berjudul Juru Sehat Rasulullah. Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan kajian kita hari ini dari Ustadz Saidul Akbar. Silakan ya Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini, begitu berlimpahnya kasih sayang yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan begitu besarnya rahmat tadi sehingga apapun yang ada dalam diri saya, dalam diri ibu-ibu sekalian juga berjalan atau mungkin mengalir tanpa kita perintahkan. Jantung kita, paru-paru kita, aliran darah kita, mata kita, semua kalau mungkin dalam bahasa medis mereka menyebutnya sistem saraf otonom gitu, atau sistem saraf yang bekerja sendiri. Tapi sebenarnya itu tidak sendiri, tapi ada yang mengendalikan. Allah lah yang mengendalikannya, Allah yang menciptakannya, Allah juga yang nanti akan memintanya kembali untuk dikembalikan kepadanya sebagai pemiliknya. Jasad kita ini hanyalah titipan dari Allah, semua yang ada dalam diri kita ini hanya titipan dari Allah, bukan milik kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah nanti, apapun yang kita kerjakan. Dan semoga di sisa-sisa hidup kita ya, Bu sekalian, saya juga, ya kita lebih banyak lagi bisa berbuat kebaikan, baik untuk keluarga, diri kita sendiri, ataupun berbuat kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua, dan itulah sebenarnya energi kebahagiaan yang sangat besar dalam diri seorang mukmin jika dia menjadikan motivasi ya akhirat itu sebagai motivasi atau motivator terbesarnya dalam hidup. Jadi dia menangis bukan karena kehilangan mobil, kehilangan rumah, atau apapun yang bentuknya duniawi. Dia menangis karena hari itu dia tidak bisa atau terlewat sholat malam. Dia menangis karena hari itu dia terlewatkan sodako. Dia hari itu menangis karena dia terlewatkan tilawah Quran. Dia hari itu menangis karena kelewatan untuk berbuat baik pada orang lain. Jadi kalau kita paham esensi dari hidup ini, maka sebenarnya mudah saja, meskipun di situ akan ada ujiannya. Yang ujian-ujian tadi sudah diberitakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan sangat sempurna pastinya. Dan pastinya ini semua sudah juga disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Manusia yang akhlaknya, fisiknya, nasabnya, semuanya Allah sempurnakan dalam diri beliau. Bahkan Ali bin Abi Thalib waktu memandikan jasad baginda Nabi SAW, yang saat itu para sahabat, ada 3 orang sahabat yang memandikan jasad Nabi, itu subhanallah, ternyata dari badan Nabi itu tidak keluar satupun kotoran ya. Itulah sebabnya Ali radhiyallahu mengatakan bahwa ketika engkau hidup engkau dalam keadaan yang sangat baik, ketika engkau meninggal pun engkau dalam keadaan yang baik. Jadi subhanallah ya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat kita cintai dan harus kita cintai, dan kita jadikan satu-satunya manusia yang sangat kita cintai, bahkan lebih dari diri kita sendiri atau lebih dari orang tua kita. Dan pastinya Allah yang juga harus kita letakkan itu sebagai zat atau Tuhan ya, Rob kita yang sangat kita cintai dan sangat ingin kita bertemu dengannya nanti bersama baginda Nabi alaihissalam. Baik, Ibu sekalian, terima kasih atas undangan dari grup X-Quiet lah, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua ya untuk hidup lebih baik. Topiknya jelita ya, jelang dan setelah 50 tahun ya. Mudah-mudahan kok yang hadir ini juga 50 tahun semua gitu, jadi sesuai dengan kuota kita. 50 tahun. Ala kulli hal ya. Ada lebih.
Ada yang sudah lebih ya. Baik, kalau kulihat ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara kesehatan sih ya, sebenarnya kesehatan itu ya begitu-begitu saja sebenarnya. Ya. Artinya kalau saya bilang, kalau sekarang kan banyak orang yang heboh dengan pengobatan anti-aging atau mungkin anti penuaan segala macam. Saya katakan ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan menua gitu kan. Anda yang sekarang sudah 50 atau lebih ya pasti akan saya susul kalau ajal saya atau umur saya sampai ke sana. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cuman yang perlu kita garis bawahi atau kita harus kuatkan justru malah bahwa kita di usia yang mungkin khususnya yang ibu-ibu yang sudah Allah kasih nikmat usia 50 tahun sekarang dan atau ke atas ini ya, yang paling justru malah harus dikuatkan itu justru malah ruhiyahnya atau imannya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menguatkan iman, cara menguatkan ruhiyah tadi, ya kalau saya lihat ya dari berbagai macam, kita bicara dalam sisi syar'inya dulu ya. Kalau dalam sisi syar'inya ya pola-pola Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikuti saja. Jadi pertama kalau ibu-ibu katakanlah mau sehat ya, mau tetap bugar, mau tetap fit ya, maka patuhi waktu tidurnya yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu tidur. Ya. Karena waktu tidur itu waktu yang paling efektif tubuh kita untuk meremajakan dirinya. Dan waktu tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau umumnya beliau tidur setelah Isya, ya setelah Isya beliau tidur ya. Terus nanti tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 nanti beliau bangun untuk sholat malam. Nah, ada satu jenis hormon yang memang puncak-puncaknya itu munculnya waktu malam, terutama dalam keadaan orang yang deep sleep ya, atau yang kita kenal dengan growth hormone ya. Growth hormone itu dia munculnya jam-jam mulai puncak itu jam 10 malam. Jam 10 malam sampai ke jam 12-an seperti itu mulai menurun tuh. Nah, kalau boleh saya katakan kalau kita sudah mempersiapkan diri saat itu dengan tidur yang benar seperti tidurnya Nabi itu seperti apa? Ada penjelasannya. Nabi katakan matikan lampumu. Jadi kalau mau tidur itu matikan lampu. Ya. Jadi kalau yang biasanya tidurnya katakanlah tidak memungkinkan untuk mati lampu, matikan lampu. Karena memang otak kita itu menangkap sinyal dari mata ini dengan cahaya. Ya, nanti bangun waktu malam atau mungkin tidur waktu Isya tadi sampai malam kemudian bangun lagi. Nah, itu cara-cara terbaik untuk peremajaan sebenarnya. Jadi kalau Anda buka riset ya, ibu-ibu buka penelitian-penelitian tentang hubungan tidur dengan kanker, hubungan tidur dengan penyakit-penyakit degeneratif itu sangat erat kaitannya. Makanya Islam memberikan pedoman waktu tidur ya, waktu-waktu tidur yang waktu-waktu tidur yang sangat dianjurkan untuk tidur. Ya, pertama adalah tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur, dan itu pun tidak lama. Kita kenal dengan qailullah ya. Kemudian Nabi tidak tidur antara maghrib dan isya ya, nggak tidur itu. Nanti Nabi tidurnya pada isya sampai malam. Kemudian Nabi tidur lagi antara azan dan iqomahnya subuh, tidur sebentar. Jadi waktu azan dan iqomah itu Nabi SAW itu tidur sebentar. Ya seperti itu. Kemudian Ibu-ibu sekalian, Nabi tidur lagi siang balik ke zuhur tadi, gitulah. Jadi ada 3 waktu tidurnya Nabi itu secara umum. Ya, maka itu patuhi waktu tidur. Jadi jangan suka begadang, jangan suka nggak tidur. Jadi maksud saya kalau nggak penting tidurlah gitu kan. Kecuali nggak tidur tadi ada urusan dengan ibadah, ada urusan dengan ketaatan. Mungkin suaminya minta tolong apa itu lain cerita, seperti itu. Ya, jadi itu waktu tidur. Nah, tubuh kita ya, tubuh manusia secara umum ya, apalagi wanita itu secara umum ya, kalau kita lihat angka penyakit degeneratifnya itu sebenarnya secara umum dia nggak terlalu banyak seperti halnya laki-laki ya.
Nah, kenapa? Karena memang contoh ya, kita bicara tentang densitas tulang ya pada wanita itu sebenarnya lebih baik ya daripada laki-laki. Ya, karena memang ada hormon estrogen. Nah, memang masalahnya adalah hormon ini ya seiring dengan usia ya, kita kenal ada hormon testosteron di laki-laki, ada hormon estrogen di wanita. Itu seiring dengan usia hormon-hormon pada wanita ini menurun kan gitu kan. Maka muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan berhubungan dengan kerapuhan tulang lah dan seterusnya. Tapi bukan hanya kerapuhan tulang saja. Ya, urusan penyakit-penyakit jantung itu atau penyakit degeneratif itu sudah dimulai saat wanita itu estrogennya menurun. Nah, estrogennya menurun ya. Maka di sini kita mengambil pelajaran. Berarti bagaimana cara meningkatkan, jadi ada satu bagian dalam gen kita itu yang dikenal sebagai telomer. Ya, yang dikenal sebagai telomer. Nah, telomer ini ibu-ibu sekalian bisa memanjang. Kalau dia memanjang, ya, maksudnya usia seseorang itu akan lebih awet, ya, awet. Jadi kualitas hidup segala macam tuh akan lebih awet. Dan telomer ini bisa diperpanjang. Telomer ini bisa diperpanjang itu ternyata dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi kalau boleh saya katakan di usia 50 tahun seperti sekarang ini, ibu sekalian, itu waktu yang paling tepat Anda pertama untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jika suami tidak meminta Anda untuk tidak puasa, ya, misalkan ada keperluan hajat suami istrinya, misalkan gitu kan, dia akhirnya memanggil Anda, itu lain cerita. Tapi kalau saya boleh menyarankan di usia 50 tahun ini perbanyak puasa-puasa sunnah, karena itu akan memperpanjang telomer yang ada pada gen tadi. Seperti itu. Ya. Atau kalau sekarang kan kalau dunia barat mengenalnya sebagai intermittent fasting. Jadi sebenarnya kita nggak perlu intermittent fasting. Jadi kalau Anda mau mengawet mudakan sel, jadi kalau mau ditanya mengawet mudakan sel, mencegah penyakit degeneratif, menyeimbangkan hormon, memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, membuat tubuh itu memakan sel-sel yang rusak, segala macam, maka jawabannya puasa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ya, iman itu kalau kita bicara ini, saya lompat-lompat sana sini aja. Jadi iman itu ya salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu adalah terlalu banyak makan. Maka mulai sekarang kalau boleh saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian ya yang sudah jelang 50 tahun ini, salah satu cara untuk meremajakan sel adalah jangan terlalu banyak makan, tapi Anda mulai praktekkan. Ada ilmunya nih, ada ilmunya yaitu makan itu cuma sekali sehari cukup. 1 kali sehari cukup. Ya. Yang Anda perlu kuatkan adalah, atau mungkin Anda perlu pelajari adalah bagaimana makan sekali sehari itu sudah menguatkan badan Anda, mencukupi kebutuhan kalori, dan yang membuat tubuh Anda terus terdetoks. Bagaimana cara pola pikir yang kita bisa jelaskan? Atau mungkin saya bisa jelaskan. Jadi gini, tubuh kita, ibu-ibu sekalian, itu punya bahan bakar, ya, bahan bakar untuk bergerak untuk sebagai energi. Maka bahan bakar yang biasa kita pakai namanya glukosa, gula. Nah, itu sebabnya kita kan lagi puasa, energinya kurang karena kita nggak makan, maka Nabi SAW mengajarkan kita makan kurma. Kalau nggak ada kurma, bahan bakar berikutnya adalah air, gitu kan. Nah, kita lihat ke badan kita. Jadi badan kita ini sebenarnya ada ibarat kata bahan bakar utamanya, ada bahan bakar cadangan. Nah, bahan bakar utamanya adalah gula tadi. Kalau gulanya masuk terus segala macam yang masuk dalam tubuh kita dalam bentuk asupan makanan, maka dia akan sangat berenergi badannya. Tapi kalau gula tadi sudah terlalu banyak numpuk di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, maka gula tadi akan berubah menjadi lemak. Seperti itu polanya. Nah, sekarang sebenarnya kalau saya kembalikan ke konsep makan sekali sehari atau mungkin makannya nggak sering-sering tapi berkualitas, itu kita bisa mengatur pola makan tadi dengan konsep Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kita menggunakan bahan bakar cadangan tadi untuk dipakai juga menjadi bahan bakar utama. Kayak gimana cara? Contoh, hitungnya begini. Kalau kita makan sekali sehari, atau mungkin makan kebutuhan kalori orang dewasa sehari, orang lebih sekitar 2.000-an kalori lah. 2.000-an kalori satu hari, atau ada mengatakan 2.200. Ya, more less lah, 2.000-an, katakanlah begitu. Nah, supaya kalori yang ada itu, atau mungkin bahan bakar yang ada tadi, itu bisa dipakai, maka jangan makan
jangan makan dengan porsi yang membuat kita sudah cukup. Artinya, makanlah dengan porsi yang membuat kita masih merasa sedikit lapar. Nah, kalau sedikit lapar itu muncul, ibu-ibu sekalian, maka otomatis bahan bakar yang kita akan pakai itu nanti diambil dari lemak. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas nggak nih? Kalau nggak jelas, ngangguk-ngangguk aja dulu, pura-pura paham, nanti pura-pura jelas, nanti jelas sendiri, insya Allah. Jadi, ngangguk-ngangguk aja lah, nggak apa-apa. Biar pembicaranya senang gitu kan, muridnya paham. Jadi salah satu tekniknya emang ngangguk-ngangguk, oh iya, tadi ngomong apa ya, saya nggak paham tuh lagi. Yang penting ngangguk aja. Jadi ibu-ibu sekalian, ilustrasinya begini. Ya. Jadi kalau Anda sekarang mau menilai ya, kalau Anda mau menilai Anda punya bahan bakar cadangan yang banyak, itu taunya dari mana? Dari lipatan paha, lipatan perut ya. Kalau laki-laki ya biasanya kan menumpuknya di perut. Menumpuk, jangan dipegang dulu sekarang, nanti aja pegangnya, lihat perutnya nanti ya. Jadi lihat perut ya, jadi perut itu banyak lipatannya, banyak tumpukannya, nah, berarti Anda punya banyak bahan bakar cadangan nggak kepake gitu kan. Dan ingat, ini yang jadi masalah. Yang ibu-ibu sekarang yang yang sudah berusia, alhamdulillah ya, ala kulli hal ya, Masya Allah, dari menjelang 50 tahun kayak begini, saya mau tanya sekarang kepada ibu moderator, ibu siapa nih? Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa ingat nggak dulu waktu menstruasi pertama kali umur berapa? Berapa ya? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sekarang anak-anak perempuan umur berapa menstruasi? SD. SD udah mens loh. Ini ya sudah, alhamdulillah, makasih Bu ya jawabannya. Jadi menstruasi itu pada wanita itu indikator yang sangat-sangat baik untuk menentukan tingkat kesehatannya. Jadi wanita, sering saya sampaikan, wanita itu standar menstruasinya 15 tahun kurang lebih. Ya. Jadi kalau dia menstruasinya lebih awal, tadi Ibu Lisa mengatakan menstruasinya itu pada usia SD sekarang gitu kan, itu berarti menopause-nya juga akan lebih awal. Kalau menstruasi lebih awal, menopause lebih awal, otomatis kualitas selnya tidak akan baik. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena yang dimakan sudah bukan lagi makanan yang bisa membuat sel-selnya itu bisa aktif, tapi justru malah makin melemah akibat banyaknya makanan olahan, makanan apa segala macam. Zamannya Ibu Lisa, saya sangat yakin nggak banyak pizza, nggak banyak ayam goreng cepat saji. Betul kan, Bu? Betul. Akhirnya apa? Akhirnya jadwal, ya paling bahasa saya itu, jadwal menstruasi itu sudah sesuai dengan jadwal yang benar, karena memang mengikuti pola makan orang tua. Ya, dan zaman itu kan nggak banyak kayak sekarang yang kita ya saya katakan kita lah manusia kayak sekarang ini, manusia modern lah gitu kan, ya akhirnya banyak makanan numpuk di kulkas. Terus ibu zaman dulu, kalau saya boleh tebak-tebak sedikit gitu kan, banyak interaksi dengan tanah, makanan nggak banyak di freezer, nggak banyak di chiller, ya kan? Betul. Akibatnya apa? Nah, tubuh kita berinteraksi dengan bakteri, ya. Karena zaman dulu makan ya makan, habiskan. Habis itu kalau mau makan lagi dimasak, bukan kayak sekarang di frozen, kan gitu kan? Nah, makanan frozen itu, ibu-ibu sekalian, salah satu makanan yang melemahkan sistem imun, kalau boleh saya katakan, kalau terus-menerus dikonsumsi. Maka zaman dulu kalau orang tua kita makan ya masak pagi, siang habis, nanti malam masak lagi, begitu polanya, sama kayak saya. Gitu kan? Karena nggak banyak kayak sekarang berlebihan dalam urusan makanan yang zaman sekarang, yang akhirnya gini Bu, memahami itu begini. Sel tubuh kita itu berpasangan. Sel tubuh kita ya, semua berpasangan. Ya ada proton, ada neutron gitu, elektron, mungkin pernah dengar istilah itu kan. Nah, mereka ini bisa bisa terpisah. Ya, bisa terpisah. Apa yang membuat mereka terpisah yang akhirnya menjadi radikal bebas? Pemisahan mereka yang paling utama itu disebabkan karena ininya orang, perasaan, jiwa, hati. Maka saya katakan, bagi Anda yang usia, maaf, sudah
50 tahunan ya, kurang lebih lah kayak begitu tuh, sudah saatnya untuk tidak banyak lagi ya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh yang membuat karena suatu hal kecil selnya berubah jadi radikal bebas. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, tidak nyaman, udah istighfar saja, ya, minta sama Allah diganti, selesai, nggak usah diperpanjang, gitu loh. Kalau itu diperpanjang, saya katakan agingnya sel itu, penuaan pada sel itu akan cepat sekali, ya. Gara-gara mungkin kalau bahasa keren itu stres ya, kalau bahasa lain itu pikiran, emosi yang berlebihan itu akhirnya apa? Lama-lama dia pisah semua. Akhirnya apa? Kanker pun bisa terjadi. Jadi jangan pikir urusan perasaan itu tidak ada hubungan sama kanker, sangat ada, Bu. Ya, apalagi wanita. Nah, tadi kita kembali ke tadi wanita, perempuan-perempuan yang wanita-wanita ya sekarang yang mulai menstruasinya lebih awal, maka biasanya kalau sudah menstruasinya bermasalah, maka akan menjadi gerbang selanjutnya untuk penyakit-penyakit yang lain seperti tumor, kanker, gangguan menstruasi, fertilitas, kesuburan, kayak begitu. Jadi kalau sekarang Anda punya anak-anak yang sudah menstruasinya bermasalah, coba kendalikan, perbaiki makanan di rumah. Sebab anak kayak begitu kalau sudah menstruasi bermasalah, punya potensi, waliyauzubillah, kita berdoa semoga tidak, punya potensi untuk kena penyakit-penyakit yang lain. Itu sebabnya yang datang, atau mungkin bukan datang sih, yang konsul ke saya, mungkin online segala macam yang sempat saya balas itu tuh, masalah sebagian besar mereka tuh PCO, polycystic ovary syndrome, menstruasi bermasalah. Kenapa? Karena yang jadi masalah itu banyak orang nggak ngerti bahwa masalah hormon pada wanita itu sangat dominan. Wanita, Anda ya, karena wanita itu bersikap, berpikir, memutuskan sesuatu itu pakai perasaan, bukan pakai logika. Begitu sunatullahnya. Itu nggak usah dibantah. Oleh sebab itu, penyakit yang berurusan dengan wanita pun kebanyakan penyakit yang berhubungan dengan hormon. Kan begitu? Maka pilihannya dua, kendalikan perasaan tadi, kendalikan emosi tadi, atau supply tubuhnya dengan bahan baku atau bahan bakar hormon, yaitu lemak-lemak yang baik. Nah sekarang masalahnya apa? Kenapa anak-anak katakanlah sudah mulai bermasalah di menstruasinya tadi? Ya, nanti hubungan sama Anda para jelita-jelita ini ya, hubungannya sama Anda, kenapa? Berhubungan karena nanti urusan sama hormon. Ya, karena gula yang masuk sudah gula yang bermasalah. Akhirnya numpuklah jadi lemak yang tidak baik dalam tubuhnya. Ya, ada kita mengenal ada lemak baik, ada lemak tidak baik, lemak baik, lemak tidak baik. Karena ada yang namanya lemak tak jenuh yang kita sebut sebagai lemak baik, ada lemak jenuh yang kita sebenarnya bagus juga. Cuman kalau kebanyakan lemak jenuh nggak bagus buat badan. Ya, lemak jenuh itu dari apa contohnya? Bukan hanya lemak jenuh, tapi lemak yang sudah teroksidasi, lemak trans kita bilangnya begitu. Ya, yang berasal dari minyak-minyak goreng seperti itu. Nah, atau juga mungkin yang pernah kenal dengan istilah HDL, LDL, ya HDL itu lemak baiknya, LDL lemak tidak baiknya, seperti itulah. Nah sekarang masalahnya yang terbentuk dari metabolisme glukosa tadi adalah lemak-lemak yang tidak baik. Jadi kombinasi yang paling tanda kutip itu menyakitkan adalah ketika di tubuhnya penuh dengan lemak yang tidak baik, dan jiwanya, hatinya, pikirannya, perasaannya, moodnya dalam keadaan tidak baik pula, dan ini punya potensi sangat besar untuk terkena penyakit-penyakit bahkan autoimun. Ya, nah pilihannya adalah kita perbaiki lemaknya, gitu kan? Jadi kalau mulai saya katakan, berarti solusinya apa? Oh gampang sebenarnya. Kalau memperbaiki imun ya, atau memperbaiki mood segala macam, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Pernah dengar doa itu kan? Ya. Dan perbanyaklah bersedekah. Ya, perbanyaklah bersedekah. Ya, karena sedekah itu salah satu cara untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Ya, sedekah adalah cara paling mudah untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi tiap hari ibu-ibu sekalian ya, dan salah satu istri Nabi SAW ya, dikenal sebagai salah satu ummahatul mukminin yang gemar sekali bersedekah. Ya, subhanallah, beliau punya usaha, dengan usaha tadi beliau bersedekah. Masya Allah. Jadi istri-istri Nabi itu bisa Anda jadikan
figur teladan Anda untuk mengambil hikmah-hikmah sikap dan keteladanan kepribadian mereka seperti itu. Nah, baik Ibu sekalian, berarti tadi kalau kita bicara emosinya atau perasaan, ya maka kendalikan perasaan tadi. Ya dengan cara apa? Banyaklah sibukkan diri dengan berbuat baik, sibukkan diri dengan Al-Quran, sibukkan diri dengan ikutin kajian-kajian. Dan kalau boleh saya katakan, ya usia jelita seperti ini, ya, kalau boleh saya katakan sudah saatnya untuk tidak lagi berkumpul dengan, kalau bahasa kampung saya itu teman yang hau-hau. Hau-hau itu apa? Gak ada manfaatnya. Ngomong ini, ngomong itu, nggak ada keimanan itu, ya nggak ada meningkat sama sekali dengan ketemu si A, si fulana, nggak ada. Kalau ketemu kayak teman, kalau boleh saya sarankan, udah saatnya cari teman yang lain, yang kalau ketemu sama dia, obrolannya itu, ya saya, Masya Allah, tiap hari kok merasa makin dekat dengan kematian saya ya, gitu. Omongannya kayak begitu, bukan kita sedih terus, bukan, tapi kita bisa ketika ketemu sama si fulana ini kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu kan. Bukan cuma sekedar, lu masak apa tadi, lu makan apa, lu kemana tadi segala macam, gitu-gitu doang hidup. Ya, nggak ada faedahnya, gitu kan. Subhanallah kan, Bapak sekalian. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan, ya. Dan salah satu cara terbaik untuk membersihkan jiwa atau hati, ya pikiran yang bermasalah adalah dengan cara menumpahkan air mata untuk Allah. Itu cara paling enak, ya. Karena apa saya katakan Ibu sekalian, gen kita itu, ya, kalau boleh saya katakan, kalau Anda pernah, nanti boleh kalau sempat cari buku lah, judulnya Switch. Ya, buku ini karangan dokter Jepang namanya Kazuo Murakami, yang dia mengatakan dalam buku itu bahwa gen tubuh manusia itu bisa switch on, switch off. Jadi kalau dia bilang bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. On-kannya, ya, di-on-kan maksudnya kanker itu bisa ter-on dengan paparan-paparan emosi yang buruk. Dan menarik ke dalam buku itu, si dokter Kazuo ini mengatakan bahwa Masya Allah, tabarakallah, dikatakan bahwa ternyata gen itu bisa dimatikan, kata dia, sel kankernya dengan cara, kalau mungkin bahasa di situ meditasi, perasaan haru biru, kata dia gitu. Dan ujung-ujungnya dalam buku itu dikatakan ini gen, ini nggak mungkin bikinan manusia, dia bilang. Ini ada, dia bilang the great, dia bilang kekuatan yang agung yang mengatur gen ini, dia bilang. Itu sebabnya momen-momen terbaik Anda bersama Allah, itulah momen-momen terbaik di mana air mata Anda, air mata kita menetes karena Allah, yang itu akan membuat gen-gen yang siap, katakanlah berubah menjadi penyakit-penyakit tadi, ter-switch off semua. Nah, gitu lah. Find that moment. Cari momen tadi. Dengan cara apa? Ya bangun malam, ya mungkin baca Quran, mungkin suami lagi kerja, Anda sibuk dengan tilawah, cari. Kalau bisa cari momen-momen, apalagi kayak sekarang kan banyak kemudahan kita baca Al-Quran, ya. Ibu-ibu bisa beli tuh Al-Quran yang gede, nanti pakai partitur, jadi sholat-sholat sunnah Anda itu bisa membaca Quran. Sholat sunnah boleh, nggak masalah. Jadi akhirnya Anda dapatkan vibrasi dari, dan menariknya lagi, ternyata obatnya emosi tadi adalah dengan cara kita dekat dengan Al-Quran. Dan memang udah janji Allah di situ. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah kan? Kayak sekarang, kalau yang sudah jelita kayak begini, ini kalau boleh saya nasihatin, dan kalau sudah alhamdulillah ya, sudah wajib hukumnya, tanda kutip, sudah wajib hukumnya Anda satu hari itu tidak terlewatkan Quran minimal 1 juz, kalau saya saran. 1 juz itu udah angka wajib, nggak boleh kurang gitu kan. 1 juz mah gampang sebenarnya, kalau kita pecah-pecah dengan 5 sholat waktu sebenarnya sudah dapat itu. Ya kalau 1 juz itu kan kurang lebih sekitar 20 halaman lah kurang lebih. 20 halaman. Berarti 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 dapat berapa itu? Ya 4 halaman udah dapat gitu kan. 4 halaman tiap sholat sudah selesai 1 juz. Masya Allah kan. Jadi mudah Ibu sekalian itu. Dan itu cara yang paling mudah untuk mengaktifkan atau meng-off-kan gen yang rusak, ya, atau men-off-kan gen yang mau berubah menjadi penyakit-penyakit berat, dan meng-on-kan sel-sel yang sehat. Nah, gitulah bahasanya.
Nanti coba dibaca, Bu. Buku itu menarik sekali dan banyak dibahas di kalangan ilmuwan juga, penelitian tentang gen switch on, switch off tadi. Nah, kembali ke itunya tadi, ke mana? Ke pembahasan tentang lemaknya tadi. Oke kan? Nah, lemak tadi ya saya katakan bisa kita berantas dengan cara apa? Ya, bisa kita berantas dengan cara diambil sebagai bahan bakar, which is itu kita lakukan dengan cara berpuasa, tidur yang benar, dan dapatkan sinar matahari yang cukup untuk badan Anda. Jadi tiap hari itu harus ada waktu Anda bertemu dengan matahari. Kenapa? Matahari adalah tanda kebesaran Allah yang sebenarnya di situ, ya, ketika matahari itu terbit, maka terjadi perubahan sistem hormon dalam tubuh kita. Ketika matahari terbit, sistem yang bekerja sistem saraf simpatik, ya. Sistem saraf yang sifatnya meningkatkan denyut jantung, ya seperti itu, tarikan nafas, ya itu sistem saraf simpatik. Dan kalau dia tenggelam, maka tubuh akan masuk ke fase rileks, ya disebut dengan parasimpatik. Mata kita harus lihat matahari. Ya, kalau Anda sudah rutin berolahraga, dan olahraga pada usia-usia kayak sekarang ini sebenarnya tidak perlu berat-berat. Ya, Anda cukup jalan setengah jam sehari sudah cukup sebenarnya. Kalau rumah dari rumah Anda ke masjid mungkin dekat, ya itu sudah sangat bagus untuk Anda kerjakan tiap hari. Tidak perlu katakanlah latihan-latihan yang berat, kecuali kalau mau ya, kecuali ada weight training itu mungkin bisa Anda jadikan salah satu pilihan. Weight training itu sebenarnya bukan kita pakai barbel, tapi menggunakan beban tubuh, ya. Nah, beban tubuh seperti ya push up, squat, nah itu kan beban tubuh tuh, ya. Dan bukan yoga. Bukan yoga. Saya sangat tidak menganjurkan yoga, karena memang yoga itu ya terlepas memang yang diambil gerakan olahraga, tapi yoga itu sendiri itu bagian dari agama Hindu. Jadi kita nggak usah ambil itu. Ya, sebenarnya kalau benar-benar mau ngerjakan olahraga dengan benar ya, sholat itu sebenarnya juga sudah olahraga. Kalau sholatnya benar, maka tubuhnya pasti akan teregang, ya, stretching, relaxnya itu sudah sangat dapat dalam sholat. Nah, baik. Berarti, sekalian, di samping kita dengan puasa tadi, dengan apa, mungkin kalau yang kenal sekarang dengan intermittent fasting gitu kan, sebenarnya dengan puasa-puasa sunnah sudah sangat cukup. Puasa-puasa sunnah sudah sangat cukup, ya. Ya, ditambah lagi dengan asupan lemak-lemak yang baik, ya. Asupan lemak-lemak yang baik itu contohnya apa? Ada minyak zaitun, ya, ada minyak VCO, ya. Atau kayak umur kayak sekarang ini, mungkin saran saya produk-produk yang berbasiskan santan yang diolah, ya sebaiknya jangan dimakan lagi. Jadi kalau Anda pengen makan santannya aja diminum. Nah, kaget kan? Bingung kan? Santan itu pernah saya bikin postingannya. Santan tuh sekalian itu sebenarnya kalau Anda mau bikin minuman dari santan itu bagus sekali. Bahkan santannya nanti diambil ya dari kelapa tua. Nah, termasuk juga baru ingat saya. Kelapa tua itu kalau bisa setiap hari Anda minum air kelapa tua. Kelapa tua itu nandanya apa? Dia batoknya udah keras, udah coklat loh. Yang kita biasa bikin buat santan. Dagingnya kan buat santan tuh diparut. Nah, itu airnya minum tiap hari, sehari sekali. Oh, itu bagus banget Pak Ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah. Air kelapa tua itu ya memang dicocokkan buat orang yang sudah usianya tua. Di atas 40-50 tahun, karena memang kandungan nutrisi dia itu lebih gampang diserap oleh tubuh kita dan dia lebih banyak mengandung makronutrien. Makronutrien atau mikronutrien, kurang lebih kayak begitulah. Ya. Dan itu pernah saya bikin postingannya waktu itu beras organik ya, yang masih mentah beras, Anda tumbuk, hancurin, nanti dibikin bulat-bulat begitu, nanti dicemplungin ke kelapa, ya, dicemplungin ke santan, dicemplungin ke santan, terus nanti bisa dicelupkan lagi ke dalam madu atau adonan tadi Anda tambahkan dengan madu. Itu makanan yang sangat baik untuk menguatkan jantung. Masya Allah, mudah kan? Jadi jantung itu salah satu organ yang sangat peranannya besar dalam urusan mood juga. Karena memang mood seseorang itu nanti hubungan dengan jantung juga dan dengan naiknya tekanan darah seterusnya kayak begitu. Ya. Nah, jadi
Kalau mungkin Anda pengen makan rendang, rendang kan ada santannya tuh. Ya. Saran saya, saya bukan melarang sih ya, tapi kalau saran saya sih lebih baik makan dagingnya saja kalau memang makan daging. Dan sebenarnya kalau pilihan ya, kalau saya boleh dikasih pilihan umur-umur jelita kayak begini ya, untuk pilihan antara daging ikan sama daging hewan darat, saya lebih memilih atau lebih menyarankan untuk mengkonsumsi hewan laut. Ya, kenapa? Hewan laut itu ya secara lemaknya juga jauh lebih baik daripada lemak yang ada pada hewan darat. Jadi lebih baik pilihlah hewan laut atau hewan air ya, ikan-ikan ya, tapi bukan ikan-ikan yang ternak ya, karena sebenarnya kalau saya banyak cerita tentang hewan-hewan ini nanti malah bingung. Kayak misalkan inilah ikan lele, mungkin ibu-ibu yang pernah makan ikan lele ternak ya, itu rasanya sangat beda dengan ikan lele yang hidup di sungai, betul? Betul. Ada asisten di sini, jadi saya bisa tanya. Gabus itu kan umumnya tinggalnya di sungai, di rawa-rawa. Rasanya tuh enak sekali, Bu. Dan memang secara kandungan albumin atau proteinnya itu tinggi sekali. Nah, itu hewan-hewan kayak begitu yang Anda makan tuh kayak sekarang tuh. Ya, lele bukan lele ternak ya, lele liar, lele sungai, gabus, nah gitu-gitu kan. Atau juga ikan-ikan toman. Ya, ikan-ikan toman, karena ikan toman tuh mirip sama, dia kakak adik sama gabus, cuman mukanya agak serem kalau ikan toman. Itu sangat baik ya. Atau kalau nggak minimal ya ikan teri lah. Ikan teri itu bagus ya. Seperti itu karena lemak dia cukup baik dan dia bisa menjadi asupan lemak yang baik untuk menggantikan tubuh kita dalam bentuk omega 3 ya, omega 6 atau omega 9 seperti itulah. Jadi itu Ibu sekalian pola-polanya ya kalau Anda mau kerjakan. Terus nanti bagaimana caranya memperbaiki pencernaan tadi atau memperbaiki mood. Jadi ternyata by research ya bahwa ternyata perut kita itu sangat erat kaitannya dengan kepala. Jadi apa yang dirasakan, difikirkan oleh seseorang itu sangat erat hubungannya dengan apa yang ada dalam perutnya dia. Jadi kalau Anda lagi moodnya, lagi maaf ya mungkin baperan nggak jelas gitu kan. Kalau perempuan kan biasanya kalau menstruasinya mulai mau datang, itu biasanya muncul pramenstruasi sindrom. Ya sebenarnya ini bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki isi perutnya dengan produk-produk yang tinggi enzim, vitamin, mineral, termasuk di situ probiotik. Jadi ada istilahnya itu bukan istilah tuh, aksis antara otak dengan perut. Jadi kalau ada orang ya, kalau Anda ketemu dengan teman-teman yang lagi ya mungkin baperan gitu kan, lagi mood swing lah gitu kan, nggak jelas moodnya kayak begitu tuh, maka sebenarnya cara paling gampang untuk memperbaiki mood tadi ya adalah ajakin dia untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Atau kalau paling gampang lagi, ajak dia makan kurma. Kurma itu termasuk satu jenis asam lemak rantai pendek yang kita kenal sebagai short chain fatty acid atau SCFA. SCFA itu ya rantai asam lemak rantai pendek yang ternyata dia bisa meningkatkan produksi serotonin ya, produksi serotonin dalam usus kita. Karena memang serotonin atau hormon bahagia itu hampir 80% dibuatnya dalam perut. Jadi kurma menjadi salah satu makanan setiap hari Anda sekarang di usia jelita ini. Samping dari lemaknya ada tadi kan, ada minyak zaitun ya, ada VCO ya, itu beberapa jenis minyak yang mudah kita dapatkan. Mungkin kalau yang nggak tahu nih masih tinggal di Kuwait atau di mana saya nggak tahu, tapi di sana kan banyak tuh minyak-minyak dari Arab itu kan atau Middle East itu kan terkenal dengan minyak-minyakannya. Jadi bisa Anda dapatkan banyak sekali minyak seperti minyak yang kecil-kecil itu fenugreek. Nah, itu juga salah satu minyak yang sangat baik. Jadi banyak sih minyak-minyak itu yang bisa Anda minum ya sebagai salah satu substitusi dari lemak yang muncul di badan Anda. Nah, lalu apalagi Ibu sekalian yang bisa Anda perbaiki? Tadi kan ada kata-kata probiotik ya. Jadi probiotik itu sebenarnya salah satu cara untuk memperbaiki atau meningkatkan
kemampuan imun dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya sama aja imun sama daya tubuh. Yang paling penting adalah dia meningkatkan metabolisme sel. Kalau Anda yang tahu tempe, pastinya tahu tempe ya. Tempe itu kan dibuat dari kedelai. Ya, tempe dibuat dari kedelai. Ya. Ternyata proses fermentasi yang ada pada kedelai dari produk tempe tadi meningkatkan hampir 1000 kali lipat meningkatkan hampir 1000 kali lipat vitamin B12 yang ada pada kacang kedelai tadi. Syaratnya apa? Ya tempenya jangan digoreng. Makan mentah gitu aja. Sebenarnya nggak mentah sih, karena kedelai kan udah direbus. Potong-potong, ya, masukin mangkok, kasih madu, ya, kasih garam sedikit, masya Allah enak banget, ya. Dan itu akan menguatkan pencernaan Anda, ya. Dan kalau pencernaan sudah kuat, maka otomatis kolesterol pun, kalau pencernaan sudah buat. Kenapa probiotik ya, atau makanan fermentasi ini punya peran yang sangat besar? Karena memang dia bekerjanya itu di pusatnya tubuh manusia itu, yaitu di perut tadi gitu kan. Ya. Kalau nggak ada tempe, makanan lain juga banyak sebenarnya. Ya. Pokoknya produk yang fermentasi aja itu sangat baik. Ya. Dan kalau Anda yang mungkin daerah di tempat-tempat yang susah mendapatkannya, Anda bisa bikin sendiri kok. Ya, nah, saya pernah posting itu judulnya Ekoenzim sama Klasik Enzim. Nanti tinggal dibaca atau dilihat di feed saya di Instagram. Itu ada insya Allah. Ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, tadi di probiotik, prebiotiknya itu apa? Prebiotiknya, jadi banyak sekali jenis ini prebiotik. Jadi prebiotik itu makanannya probiotik. Ya. Contohnya apa? Ya, secara umum ya sayuran dan buah-buahan itulah prebiotik. Ya. Tapi beberapa jenis yang memang mempunyai kemampuan yang sangat baik, seperti bawang putih, ya, itu juga prebiotik yang sangat baik. Kemudian asparagus, ya, kemudian beberapa jenis kacang-kacangan itu dia merupakan salah satu prebiotik yang terbaik. Nanti tinggal di browsing aja lah apa jenis-jenis prebiotik yang terbaik. Nah, terakhir ya, karena sudah jam 5, salah satu yang jam 5 kan? Tanpa nggak sadar waktu berjalan begitu cepat akhir zaman. Nah, dan yang salah satu yang saya sangat sarankan kepada ibu-ibu sekalian ya, pertama ada 2 resep yang saya share terakhir di Instagram, silahkan dibuka. Resep yang pertama itu yang terakhir yang pakai video itu isinya pare sama serai. Itu resep ya sangat baik untuk mengendalikan gula darah. Ya, mengendalikan gula darah, membersihkan ginjal juga ya, dan menguatkan pembuluh darah juga. Nah, itu resep Anda mulai jadikan minuman rutin setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, sekali sehari cukup. Nah, resep yang kedua adalah resep POS. Resep POS isinya, coba dibuka. Ada jahe, ada kunyit, ada, coba lihat, lupa pula. Saya pun lupa. Tapi itu the best 6 herbalnya Indonesia. Ada? Coba saya buka kepean dulu. Ya. Jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Ya, jahe itu postingan tanggal 5 Agustus ya. Jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Itu the best herbalnya yang ada di Indonesia. Jadi mulai jadikan minuman rutin setiap hari, sekali aja cukup ya. Kalau mau bagus lagi mungkin paginya minum yang yang POS, yang pare tadi, sorenya minum ini, atau mungkin seharian itu minum yang POS, besok minum yang serai, pare serai gitu kan. Kenapa itu perlu Anda rutinkan ibu-ibu sekalian? Karena itulah itulah khazanah yang terbaik dari negeri kita ini yang Allah ciptakan berupa produk ciptaan Allah, rempah rimpang tadi. Dan itu kan pare juga termasuk lah ya sayurannya. Jadi Anda mulai rutinkan itu ya, nanti coba rasakan
perbedaan di badan Anda seperti apa. Jadi kalau kita bicara wanita-wanita itu kalau mau glowing mah gampang banget. Kalau mau glowing, jangan bikin tubuhnya tidak glowing dengan makanan-makanan yang membuat tubuhnya merana, gitu kan. Ya, terutama makanan olahan, tepung berlebihan, ya, nasi putih berlebihan, gula berlebihan, ya. Kemudian makan makanan kemasan, makan makanan frozen, gitu kan. Ya. Dan air putihnya dikencengin. Ya, termasuk tadi air kelapa jangan lupa. Jadi kalau lagi marut, ya, bukan marut sih. Nggak tahu sih Anda marut kelapa atau tidak sih. Tapi yang jelas air kelapanya kalau lagi abangnya buka kelapa, jadi jangan beli santan yang kemasan lah. Santan tuh ya dibikin dari buat aja sendiri, atau mungkin suruh orang parut atau beli yang di pasar kan banyak tuh yang baru-baru tuh. Semua kok serba sintetik, saya kadang-kadang heran aja gitu kan. Vitamin sintetik, makanan sudah banyak bahan tambahan sintetik, akhirnya jadilah manusia sintetik gitu. Nyakitan mulu gitu kan. Seperti itulah. Jadi vitamin-vitamin kan sudah cukup banyak, tinggal lihat gitu kan, vitamin A sumbernya apa, B apa, C apa, D apa, segala macam. Cukup kok, Allah udah menciptakan bumi ini gitu kan, untuk kita manfaatkan, tinggal kita optimalkan saja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir yang kesekian ini kan, mulailah rutin untuk berbekam. Ya, bekam adalah salah satu metode pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita SAW, yang Nabi katakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada setiap tanggal Islam, ya, bulan Islam, itu sangat baik, ya, bahkan itu bisa menyembuhkan penyakit kata Nabi. Dan sebelum tanggal 17-nya, sebelum tanggal 17 tadi kan kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Itu kan dia, kalau boleh saya katakan itu kayak apa ya? Paket ya. Paket penyehatan badan gitu kan. Masya Allah ya. Jadi tinggal kita ambil yang mau paket yang mana. Ya, mau paket bersih-bersih sempurna, ya puasa Daud. Kalau mau paket 3/4, ya puasa Senin Kamis, sama puasa Ayamul Bid plus bekam. Masya Allah kan. Jadi paket-paket ini sebenarnya kalau Anda baca ada penelitiannya. Bahkan ada terakhir satu video saya mendapatkan itu, puasa 3 kali sebulan itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun secara keseluruhan. Padahal puasa 3 kali sebulan ini kan puasa Ayamul Bid. Puasa 13, 14, 15. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya kira mungkin cukup penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mungkin kita lanjutkan saja dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dan semoga paham dan bisa diterapkan di rumah. Dan bagi Anda yang ibu-ibu yang mengendalikan urusan dapur dan lemari makan Anda di rumah, maka mulailah untuk memberikan asupan-asupan yang terbaik kepada anak-anak dan anggota keluarga Anda di rumah, termasuk suami dan mungkin kalau ada orang tua juga ya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan beribadah dengan badan yang sehat sampai di akhir hayat kita. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah ya Ustaz, atas ilmu-ilmu yang disampaikan siang ini untuk kami semua. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi, tapi info sebelumnya, Hairunisa ini sebenarnya berada di Kuwait, tapi beberapa orang sudah ada kembali di Indonesia dan juga ada yang sekarang tinggal di UK, di Qatar, di Bogota, di Azerbaijan, di Denmark, Pakistan, Saudi Arabia, Dubai, dan lain-lain. Jadi udah menyebar menjadi global. Pertanyaan dari Mbak Diana, Pak Dr. Zaidul pernah menginfokan kalau puasa 23 jam dengan hanya minum air putih akan bisa mencegah kanker, tumor generatif lainnya. Apakah dengan puasa Senin Kamis tidak cukupkah? Apakah apa? Tidak cukup dengan puasa Senin Kamis saja, dulu dok, Ustadz. Iya, pernah saya sebut waktu itu water fasting ya, water fasting. Jadi selama 24 jam itu dia cuma minum air aja. Yaitu salah satu bentuk detox yang juga bagus ya kalau mau dikerjakan, dan airnya cuman harus air yang bagus juga ya, air yang bagus, air yang sehat ya. Kalau saya sarankan sih Zam-Zam kalau bisa. Ya. Kalau tidak Zam-Zam, air dengan pH yang
minimal netral atau alkali lebih bagus. Itu insya Allah juga sangat baik untuk digunakan water fasting tadi. Kalau sudah water fasting, otomatis ya bahan bakar lemaknya pasti akan dipakai sebagai energi badannya. Itu yang saya paham. Ya, itu mungkin pertanyaannya. Bagaimana dengan air nabis, Ustaz? Air nabis. Ya. Kalau water fasting saya nggak pakai air nabis ya. Tapi kalau Anda mau minum air nabis ya, nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Ya, cuman ingat ya, produk-produk yang direndam dalam air seperti itu kan sifatnya dingin, maka berpotensi untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kalau ada yang habis minum air nabis atau air infus water ya, akhirnya keliengan ya, biasanya itu karena tensinya turun ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Tadi dikatakan beras organik yang ditumbuk dan dicelup santan. Apakah itu beras mentah? Iya, beras mentah. Nah, jadi terjawab ya Mbak Latifah ya. Beras mentah. Ada kok postingannya, nanti Ibu lihat gambarnya, gambar itu kayak buletan-buletan apa gitu. Nanti coba lihat. Di Instagram saya ada. Ya. Pertanyaan berikutnya tentang asam urat, apa yang wajib dihindari dan makanan yang bagus untuk orang yang punya asam urat kronis? Ulang. Makanan apa yang wajib dihindari dan makanan apa yang bagus dikonsumsi untuk orang yang punya asam urat kronis? Ya, asam urat ya pada dasarnya kan kalau kita bicara dari asal katanya kan asam ya, asam urat gitu kan. Jadi terlalu banyaknya uric acid ya, atau mungkin uric acid yang muncul di badan, tentunya ya paling sering itu sebenarnya dari produk-produk yang mengandung lemak-lemak trans ya. Jadi itu saran saya itu di stop. Nah, bagaimana cara itu yang memperbaikinya ya? Sebenarnya kalau mau pakai resep yang saya kasih itu yaitu pare sama serai itu juga sangat baik ya. Tapi airnya Anda harus asup lebih banyak ya, air. Kemudian produk-produk yang mengandung tepung atau nasi ya, atau gula pasir yang tinggi, kemudian daging-dagingan itu dikurangi dulu atau di stop dulu ya. Berikan tubuhnya, nanti coba di browsing, ada namanya alkaline forming food ya, alkaline forming food itu coba dilihat nanti beberapa jenis-jenis makanan yang sifatnya basah ya, yang sifatnya basah ya, termasuk juga untuk asam urat ini kalau ibu-ibu mau nyobain bisa di blender nanti kacang panjang sama seledri ya, kacang panjang sama seledri ya, itu insya Allah akan membantu juga tuh kacang panjang sama seledri. Ditambah dengan resep yang tadi, ya kalau ada radang ya, kalau ada mungkin tubuhnya agak nyeri atau apa, ya mungkin dibantu sama jahe sama kunyit, itu insya Allah membantu. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan yang panjang ya Ustadz tentang pola tidur. Pola tidur yang bagus bukan karena mau tetap memang karena apa ya maksudnya, atau maksudnya gini, setiap malam mulai tidur jam 9:30, mulai bangun jam 11:30, dan terbangun minta pipis setiap 20 sampai 30 menit. Ini selalu dan sampai pagi. Minta pipis bukan karena benar-benar pipis, tapi karena pikirannya seperti itu. Ini mungkin karena Alzheimer ya, Ustaz. Jadi kalau sudah subuh, bila ada kesempatan, coba untuk merem sedikit. Tapi biasanya nggak bisa juga, karena beliau langsung rewel sampai sepanjang hari. Pertanyaannya, makanan apa yang terbaik untuk tubuh saya karena menjaga orang tua saya, dan jam-jam yang boleh dipakai untuk menebus tidur. Jadi sepertinya yang bertanya menjadi orang tuanya,
karena beliau Alzheimer dan pikirannya selalu minta kencing, jadi yang menjaga agak terganggu dengan pola tidurnya, begitu Ustadz. Ya baik, jadi sebenarnya ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau seandainya jam-jam tidur Anda terganggu, misalkan akibat menjaga orang tua yang sakit, justru malah disitulah pahalanya. Itulah yang Islam itu sangat-sangat berikan apa ya reward yang sangat besar ya. Jadi kalau ibu ya atau bapak, ibu ya khususnya yang saat ini katakanlah bisa mengurus orang tuanya dan akhirnya dengan mengurus orang tua tadi mungkin jam tidur Anda terganggu, maka jawaban paling mudah saya adalah mintalah kepada Allah agar mencukupkan tidurnya Anda dengan tidur yang ada saja. Karena Anda sudah dapat peluang pahala yang sangat besar dari menjaga orang tua. Jadi minta kepada Allah agar diikhlaskan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah minta sama Allah, maka subhanallah Allah akan menjadikan mungkin tidur kita cuma sejam, 2 jam atau tidak sesuai dengan waktu yang saya jelaskan tadi itu, tapi itu dicukupkan oleh Allah. Dicukupkan oleh Allah dengan kemahamurahannya Allah sehingga kita merasakan tidurnya sudah sangat nyenyak dan nyaman gitu kan, meskipun nanti harus bangun-bangun karena mungkin orang tuanya sakit. Itu mungkin ya. Nah, tapi kalau memang Anda butuh tidur yang lebih berkualitas ya, salah satu ya yang saya sarankan itu adalah coba minum itu tuh ada satu jenis teh yang sangat baik untuk memperbaiki siklus tidur, yaitu chamomile ya. Chamomile atau chamomile itu juga sangat, ada teh yang warnanya kuning itu sangat baik untuk mengatur ya siklus tidur. Atau juga menjelang-jelang tidur itu Anda makan kacang pistachio. Pistachio itu salah satu kacang yang juga sangat baik untuk membuat tidur kita tuh nyenyak, yaitu. Itu yang saya tahu ya, Ibu ya. Jadi sekali lagi minta ikhlaskan kepada Allah agar dengan tidur yang mungkin tidak terlalu panjang, Anda sudah merasakan badan yang fit. Ya, insya Allah itu akan sangat baik juga. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Zat pemanis apakah yang aman buat penderita miositis? Pemanis? Ya. Kalau pemanis, ya kalau saya sarankan sih ya madu ya. Madu itu ya pemanis terbaik ya. Madu ya kalau nggak pakai gula-gula yang gula-gula kayak aren, gula kelapa, ya, gula Jawa ya, itu juga baik untuk pemanis ya. Tapi kalaupun tidak, ya sebenarnya kalau Anda minum teh, misalkan teh hijau gitu kan, ya teh hijau kan umumnya orang minumnya pakai atau nggak pakai pemanis gitu kan, minum tawar aja. Jadi manisnya kita dapat dari sumber yang lain. Jadi misalkan minum madu, makan kurma, makan buah kan manis juga tuh. Ya, jadi kita minum atau makan sesuatu tadi mendapatkan zat gizinya dan kita tidak perlu mencampur-campurkan. Kayak misalkan minum kopi ya, kopi bagus sebenarnya. Dalam salah satu teorinya kopi itu termasuk fat burner ya, pembakar lemak ya. Tapi kalau kopi ditambahkan dengan gula ya tidak baik bagi kesehatan kita gitu kan, seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian ya, tadi ya pilihannya ya. Di buku saya saya jelaskan tentang itu, mungkin nanti bisa dibaca juga. Ada madu ya, ada gula kelapa, gula singkong juga bisa, atau gula aren ya, atau gula nira, itu salah satu yang saya biasa sarankan ya kalau memang butuh pemanis. Tapi jangan pakai pemanis buatan. Berikutnya Ustadz, apakah yogurt dan susu merupakan sumber probiotik? Ya. Tapi jangan, kalau bisa mah kalau bisa homemade yogurt ya, bukan pabrikan, bukan yogurt yang sudah pabrikan yang sudah pakai berbagai macam tambahan sintetik. Jadi biasanya tuh ada tuh yang jual kayak begituan tuh. Ya, homemade yogurt. Sebenarnya keju itu juga produk fermentasi sebenarnya. Cuman kalau sudah dipabrikasi biasanya banyak sekali tambahan-tambahan bahan-bahan sintetik di sana gitu kan. Dan keju itu dari zaman Nabi sudah ada ya. Cuman ya tadi karena kita sekarang berada pada era modern kayak begini, akhirnya semua ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik yang akhirnya banyak
kita mendapatkan, ya memang dapat manfaat, tapi dapat tambahan juga bahan sintetik dalam tubuh kita gitu kan. Jadi coba cari tuh homemade yogurt, itu insya Allah banyak sih yang jual ya. Jadi kalau homemade berarti nggak apa-apa ya, Ustadz ya? Kalau homemade nggak apa-apa. Dan paling bagusnya sebenarnya adalah pakai susu kambing. Jadi yogurtnya dibuat dari susu kambing. Baik. Yang berikutnya, yang menyehatkan imun bagi jelita dalam menghadapi COVID itu apa aja, Ustadz? Nah itu tadi sudah dijelaskan. Ya berjemur, makan kurma, makan madu, habatus sauda, sama makan minum resep yang POS itu loh. Ya, baik. Berikutnya, bisa dijelaskan tentang makan sehari sekali. Ini apakah yang dimaksud makan nasi? Kapan sebaiknya? Siang atau sore? Apakah boleh makan buah di sela-selanya? Ya, makan terbaik itu ya kalau menurut teori hormon ya, teori hormon lapar yang disebut dengan grelin itulah makan ala Mediterranean, yaitu makan antara jam 12 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Itu makan di saat hormon grelin kita lagi tinggi-tingginya. Itu makan yang paling baik. Ya, jadi kalau mau menerapkan pola makan sekali sehari itu, ya makannya itu di jam-jam itu, ya antara jam 12 sampai jam 3 atau jam 4. Ya, di luar itu selingannya Anda bisa pakai buah-buahan ya atau kacang-kacangan ya. Mungkin yang tinggal di luar kan banyak bisa dapatkan almond, pistachio, walnut, hazelnut ya. Atau kacang macadamia, itu juga salah satu kacang yang sangat baik ya, itu bisa menjadi selingan ya, ditambah dengan kurma atau kismis. Insya Allah kan sangat cukup. Nah, ada lagi Ustadz, penyakit eksim itu katanya generatif. Bisa diobati nggak? Bisa. Kan pertanyaan bisa atau tidak kan? Bisa. Ya, bisa. Mungkin bisa dijelaskan caranya Ustadz? Ada di IG hashtagnya anti gatal JSR. Anti gatal, oke, insya Allah. Hashtagnya anti gatal JSR, nanti coba dilihat. Mbak Winnie bisa langsung dilihat nanti ya. Ustadz, saya mau tanya ya, kurma yang bagus dikonsumsi itu rutop atau yang matang? Dua-duanya bagus. Kalau lagi musim-musim haji kayak sekarang kemarin ya, kemarin musim haji itu kan banyak yang bersebaran kan rutop gitu. Ya. Rutop itu kalau lagi musim itu ya makan aja rutop. Tapi kalau lagi musim. Ya, sekarang bulan ini lagi musim. Iya, makanlah itu tiap hari itu. Tapi kalau hadis yang menyebutkan tentang kurma secara khusus ya, atau yang mendapatkan keberkahan itu kurma ajwa. Ya, Nabi katakan kan 7 butir pagi hari. Pernah ada postingan saya tentang itu, nggak salah. Jadi ternyata kurma ajwa itu memberikan spektrum warna, yang spektrum warna tadi itu memang nggak bisa dimasukin oleh gangguan-gangguan sihir atau jin. Khusus buat ajwa. Ya. Termasuk air zam-zam. Jadi air zam-zam itu saya juga baru ada buku bagus saya baca, itu ternyata dulu di zamannya Rasulullah SAW itu ternyata Nabi pernah meminum air zam-zam, kemudian Nabi meletakkan kembali atau mengeluarkan kembali minuman air zam-zam dari mulut beliau tadi ke sumur zam-zam. Jadi sumur zam-zam itu sebenarnya kalau berdasarkan ulama-ulama yang saya sebutkan, saya baca dalam buku itu ternyata sudah bercampur dengan air liurnya Nabi. Jadi subhanallah berkahnya air zam-zam itu kayak begitu. Maka disunahkan kalau minum air zam-zam sampai kenyang, sampai penuh perutnya. Jadi air zam-zam itu bagusnya diminum sampai kenyang, kita kenyang, betul-betul kenyang. Maka yang perlu banyak ulama-ulama, para salafus saleh itu mereka yang subhanallah itu yang ngandelin air zam-zam sama kurma doang itu udah cukup, karena berkahnya luar biasa dan kandungan gizinya sudah mencukupi ya tubuh kita secara untuk bertahan gitu kan, seperti itu. Baiklah. Jadi udah nggak ada lagi pertanyaannya Ibu-Ibu ya. Nanti seandainya ada yang masih ditanyakan, silakan bisa tulis langsung di grup. Nanti kami akan sampaikan ke Ustadz langsung. Alhamdulillah, demikianlah kajian jelita hari ini. Insya Allah ilmu yang disampaikan Ustadz Zaidul Akbar sangat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah beliau. Terima kasih atas keikhlasan Ustadz bagi
ilmu kepada kami. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi ya Ustadz ya. Siang ini Masya Allah, alhamdulillah 10 orang hadir di kajian Ustadz hari ini. Marilah kita berdoa untuk sebagai penutup majelis kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Di-unmute dulu ya semuanya ya. Di-unmute.